kekuasaannya adalah melalui kekuasaan itu. Baju ini ya. Iya. Nah yang sebelah situ baru update artis semua di sini. Panas luar biasa, terik sekali di sini. Tapi panas yang sekarang saya rasakan justru bisa membawa berkat tersendiri bagi warga Raijua. Kalau biasanya matahari hanya bersinar pada pagi, siang atau sore hari, tapi di sini berbeda. Matahari juga memberikan cahayanya pada malam hari. Baru kurang dari 2 tahun, masyarakat Raijua mendapat layanan listrik dari negara. Sebelumnya, saat malam, warga hanya mengandalkan penerangan dari pelita dan generator milik pribadi. Pembangkit listrik yang dibangun memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi alam Raijua. Sebagai daerah kering, dengan curah hujan minim, pancaran matahari di Raijua begitu melimpah. Energi ini sangat potensial sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Berapa banyak nih jumlah panel yang ada di sini? Kalau jumlah panel lempengan ini berkisar 750-an lebih lah. Jadi 700 ini lempengan ini memang fungsinya adalah untuk menyerap cahaya energinya, matahari. iya. Lalu disimpan Ditampung, gitu, ditampung ya. Lalu ini pasti sangat amat berfungsi bermanfaat buat masyarakat di Raijua ya. Sangat bermanfaat, membantu sekali. Membantu sekali. Iya. Dan seperti yang saya lihat juga di sini adalah salah satu sumber energi yang ramah lingkungan gitu ya. Ya, energi terbarukan dia. Makanya ramah lingkungan, pas dengan posisi juga dengan cuaca keadaan pulau ini kan panas tinggi kan. Jadi makanya dibangun PLTS ini. Selain panel untuk menyerap energi matahari di area terbuka, juga terdapat bangunan sebagai tempat menyimpan baterai dan ruang kontrol. Kalau ini ruangan apa nih Kakak Marcel? Kalau ini ruangan baterai. Ruangan baterai. Jadi tadi sampai di luar kan cahaya dikumpulkan lewat panel, lalu disalurkannya kemari? Iya, lewat alat pengisian terus alirannya ditampung di sini. Lalu itu semua disalurkan ke mana saja di Pulau Raijua? Untuk satu pulau ini, mulai dari masyarakat dari kecamatan sampai kelurahan sampai ke desa-desa. Berapa jumlah banyak rumah nih yang sudah teralir listrik dari sini? Sudah sekitar 300 kepala rumah. keluarga. Ya, benar. Listrik yang sudah tersimpan di baterai kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga. Ini adalah ruang apa ini? Ruang kontrol. Ini panel distribusi. Benar, kayak luar, kayak pelanggan. Kita kontrolnya dari sini. Kira-kira kalau dihitung secara listriknya berapa besar ini? Untuk mengaliri ke 300 rumah itu? Dia bisa mengaliri sekitar 40 sampai 45 kW lah. Beban untuk ke rumah-rumah untuk bisa mereka pakai. Artinya mau aktivitas apa, nonton TV, masak, mau pakai alat elektronik apa lah bisa. Sayangnya, penduduk Raijua belum bisa menikmati listrik sepanjang hari. Pada jam-jam tertentu, listrik masih kerap mati karena keterbatasan kemampuan PLTS. Listrik masih masuk kategori langka dan mewah di Raijua. Demikian pula dengan sinyal telepon. Belum ada tower pemancar sinyal di pulau ini. Warga harus mengais sinyal telepon dari pulau tetangganya, yaitu Pulau Sabu. Meski demikian, bukan berarti Raijua terisolasi dari peradaban. Meski listrik masih biarpet dan jaringan telepon tidak ada, namun ternyata warga sudah mengenal dunia maya. Sedang buka apa nih, Adek?
soal Ujian nasional. ujian. Nah, kalau ibu? Cari berita saja. Oh, cari berita. Nah, yang di ujung nih. Lagi buka apa nih, Pak? Infotainment. Jadi ada berbagai macam. Halo, Bapak. Selamat. Apa kabar? Baik. Ini cukup menarik nih buat saya bisa menemukan mobil ini. Iya, Udah berapa lama ini nih, Pak? Ada 2 tahun. Jadi syukur kita di Raijua bisa dapat mobil internet ini sangat membantu sekali. Karena di sini kalau khususnya untuk teman-teman dari guru-guru, setiap bulan itu mereka harus melaporkan data pokok pendidikan itu, Dapodik. Bila tidak ada internet, para guru harus menyeberang ke kota Seba di Pulau Sabu. Tentu saja biaya menjadi mahal, karena mereka harus bayar transportasi, makan, dan setidaknya menginap 2 hingga 3 hari. Jam operasi layanan internet tidak terbatas. Masyarakat bisa memakai kapanpun, bahkan hingga dini hari, karena mobil internet ini tidak pernah terkunci. Yang menjadi kendala adalah pasokan listrik yang masih sering padam. buat saya pribadi nih, karena saya adalah orang yang menggunakan internet sehari-hari untuk berbagai macam keperluan, mulai dari download, terus update status, lihat email buat komunikasi, lalu pergi ke pulau kecil yang sulit sinyal dan tidak ada internet itu pasti sangat menyulitkan. Karena itu pas tadi saya melihat mobil ini saya merasa sangat amat terbantu gitu akhirnya. Ade suka melihat apa aja di internet? Soal-soal, bisa suka lihat tentang tempat-tempat lain di tempat lain atau tidak biasa. Jadi memang siswa teladan ini cuma melihat pelajaran aja di sini. Nah, yang sebelah situ baru nih. Update artis semua di sini. Selain buka pelajaran tadi, masa tidak buka-buka yang lain? Biasa ini cerita tentang artis-artis. Ada bilang dia cerita tentang artis-artis. Jadi taunya siapa artis? Bastian Steele. Bapak berarti terima kasih nih adanya bisa melihat ada artis namanya Bastian Steele tadi. Iya. Memang kita sangat terbantu dengan adanya internet ini, sehingga kita dengan mudah saja bisa mengetahui perkembangan di luar, perkembangan baik negara-negara yang dulunya itu kalau kita di sini nih sangat terpencil. Jadi dunia itu laksana luas sekali, kita sulit untuk mengetahui. Ya, tapi dengan adanya internet ini, dunia nih kayaknya dilipat begitu kecil selebar laptop atau selebar HP itu saja. Iya. Bisa mengakses internet di sebuah pulau terpelosok, saya pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Setelah beberapa hari tanpa sinyal, mumpung lagi ada internet, sekarang saya mau update status. Saya mau bilang kalau saya lagi di Pulau Raijua. Bisa kirim foto juga nih. Setelah 3 hari berada di Pulau Raijua, saya menyeberang kembali ke Pulau Sabu untuk mengeksplorasi pulau ini.